Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu penguji. Yang pertama Ibu Dr. Anda Hajah Sofia MBDI. Beliau nanti akan menguji metodologi. Kemudian yang kedua Bapak Ustadz Husaini SPD MBDI. Beliau nanti akan menguji bahasa dan apa nih biasanya PowerPoint ya. Presentasi ibu kita Kartini selaku sekretaris. Hari ini kita akan melaksanakan sidang munaqashah skripsi atas nama Ahmad Muhammad Iqbal, NIM 1801010010152 dengan judul skripsi Pembinaan Akhlak di Lingkungan Keluarga di Kelurahan Terawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Sudah siap ya? Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita buka sidang munaqashah pada siang hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita persilakan dengan hormat kepada Saudara Ahmad Muhammad Iqbal untuk menyampaikan presentasi skripsinya yang berjudul Pembinaan Akhlak Anak di Lingkungan Keluarga di Kelurahan Terawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Waktunya kami berikan kurang lebih 10 menit. Silakan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat sehingga dapat berkumpul pada siang hari ini. Dan salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Hasninora MAG selaku Ketua Penguji. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Hajah Sapiah MPDI selaku anggota penguji 1. Yang terhormat Bapak Husaini SPDI MPDI selaku anggota penguji 2. Dan Ibu Sekretaris, Ibu Kartini MPD selaku sekretaris dan kawan-kawan yang terhadir pada hari ini. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang mana berjudul Pembinaan Akhlak Anak di Lingkungan Keluarga di Kelurahan Terawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Hari Rabu tanggal 7 Desember 2022, waktu 14.00 sampai 15.30 WITA, tempat di ruang munaqashah 5 atau ruang rapat FTK. Nama Ahmad Muhammad Iqbal, NIM 1801010100452. Pembahasan pertama mengenai latar belakang masalah. Dalam ajaran Islam ada hal yang sangat berguna yang harus diajarkan orang tua kepada anaknya, yaitu pembinaan akhlak. Pembinaan akhlak yaitu suatu hal yang paling utama karena akhlak ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada ilmu. Adapun pembinaan akhlak ini merupakan salah satu dari misi Rasulullah SAW, yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Menurut pengamatan awal yang saya lihat di lapangan, masih banyak anak-anak yang mengalami krisis akhlak. Misalnya, masih banyak anak-anak yang berkata-kata kotor dalam pergaulan sehari-hari. Selain itu juga banyak anak-anak yang kurang sopan santun terhadap kedua orang tuanya maupun terhadap pergaulannya di masyarakat. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan dikarenakan seorang orang tua merupakan madrasah pertama dalam pendidikan akhlak bagi seorang anak. Oleh sebab itu, peneliti mengambil judul penelitian
ini yaitu pembinaan akhlak anak di lingkungan keluarga di Kelurahan Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Kemudian ada fokus penelitian. Jadi di dalam fokus penelitian ini ada 2 poin. Yang pertama, bagaimana upaya orang tua dalam pembinaan akhlak anak di Kelurahan Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Poin yang kedua yaitu kendala orang tua dalam pembinaan akhlak anak di Kelurahan Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Berdasarkan fokus penelitian yang dibahas sebelumnya, maka tujuan penelitian ini ada 2 poin. Yang pertama, untuk mengetahui upaya orang tua dalam pembinaan akhlak anak di Kelurahan Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Yang kedua, ada kendala orang tua dalam pembinaan akhlak anak di Kelurahan Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Selanjutnya ada metode penelitian. Di dalam metode penelitian ini ada 6 poin yang dibahas. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Yang kedua, ada subjek dan objek penelitian. Yang ketiga, ada data dan sumber data. Yang keempat, ada teknik pengumpulan data. Yang kelima, teknik pengolahan data dan analisis data. Yang keenam, prosedur penelitian. Metode penelitian yang pertama yaitu jenis dan pendekatan penelitian. Jenisnya yaitu penelitian kualitatif dan pendekatan penelitiannya penelitian deskriptif. Kemudian ada subjek dan objek penelitian. Subjek dari penelitian ini yaitu 4 orang tua di lingkungan keluarga yang memiliki anak usia 7-15 tahun. Yang kemudian ada objek penelitian yaitu upaya dan kendala dalam pembinaan anak-anak di Kelurahan Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Kemudian ada data dan sumber data. Di sini datanya ada 2. Yang pertama ada data pokok, yang kedua ada data penunjang. Kemudian ada sumber data yaitu 1 responden, yang kedua ada informan, yang ketiga ada dokumen. Selanjutnya teknik pengumpulan data ada 3. Yang pertama ada observasi, ada wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya ada teknik pengolahan data dan analisis data ada 3 yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Yang pertama tahap pendahuluan, yang kedua tahap persiapan, yang ketiga tahap pelaksanaan, yang keempat tahap penyusunan laporan. Kemudian ada hasil penelitian. Dalam hasil penelitian ini ada 2 poin. Yang pertama, upaya orang tua dalam pembinaan akhlak anak. Yang kedua, ada kendala orang tua dalam pembinaan akhlak anak. Di dalam upaya orang tua dalam pembinaan akhlak anak ini ada berbagai macam yang peneliti temukan, yaitu ada 3. Yang pertama ada keteladanan, ada yang kedua ada mau'izah atau nasihat, yang ketiga ada pembiasaan. Yang pertama di sini ada keteladanan. Keteladanan yang didapat oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara mendapatkan hasil keteladanan yaitu orang tua mencontohkan anaknya untuk bangun sholat subuh, kemudian mencontohkan anaknya agar sering pergi ke majelis ilmu agama. Yang kedua ada mau'izah atau nasihat. Berdasar dari upaya di sini yaitu menasihati anaknya ketika anaknya salah dengan nasihat yang ramah lembut. Kemudian menasihati anaknya agar selalu rajin belajar. Kemudian menasihati anaknya agar dalam bergaul dengan yang baik. Kemudian ada pembiasaan. Di sini pembiasaannya yaitu membiasakan anak untuk rajin sholat tepat waktu. Kemudian pembiasaan untuk sopan santun kepada orang tua, guru maupun teman sebaya. Yang ketiga ada membiasakan anak untuk membantu orang lain. Kemudian ada kendala orang tua dalam pembinaan akhlak anak. Di sini ada 3 faktor. Yang pertama ada faktor keluarga, ada faktor teman sebaya, dan ketiga ada faktor lingkungan. Yang pertama ada faktor keluarga. Jadi faktor keluarga di sini semua hubungan anak dan orang tua berhubung harmonis. Akan tetapi kendala orang tua dalam pembinaan akhlak ini yaitu anak tidak menurut apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Yang kemudian yang kedua ada faktor teman sebaya. Jadi kendala orang tua dalam akhlak anak tersebut yaitu anak mudah terpengaruh apa-apa yang diperbuat oleh temannya tersebut. Yang ketiga ada faktor lingkungan, yaitu menurut orang tua lingkungan sekitar
pergaulan temannya baik-baik saja, namun dalam hal ini orang tua membatasi pergaulannya dalam lingkungan luar. Yang terakhir ada simpulan dan saran. Simpulannya ada dua, yaitu upaya dalam pembinaan akhlak, yaitu berupa keteladanan, mau'izah atau nasihat. Yang ketiga ada pembiasaan. Kemudian yang kedua kendala dalam pembinaan akhlak, yaitu faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor lingkungan maupun faktor. Yang ketiga ada kendala dalam pembinaan akhlak. Yang pertama ada faktor keluarga, faktor teman sebaya, yang ketiga faktor lingkungan. Yang terakhir ada saran. Saran di sini ada dua bagi orang tua agar senantiasa mendidik anaknya, yaitu mendidik akhlak yang berdasarkan dari apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua bagi anak agar selalu memiliki akhlak yang baik, yaitu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada orang tua, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sekian presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Salah hilaf mohon maaf minta rela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Muhammad Mbak Didi Sofia. Saya tidak duluan mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara Ahmad Muhammad. Bapak minta bukakan skripsinya, Mbak. Itu mana ya? Biar kita lihat sama-sama. Buka di halaman abstraknya. Coba diperbesar lagi. Anunya, layarnya, tulisannya diperbesar. Lain Pak tuh, yang ada tanda tambah. Tanda tambah di atas. Tuh tanda tambah sebelah kiri. Tanda tambah itu ada, tambah sama kurang yang tambah. Itu nambah, yang sebelah kiri. Ya taruh ya. Terus lagi, besarin lagi, maksimal biar kawan-kawan pada lihat. Terus, oke, ya terangkan. Paling situ. Oke. Yang pertama dulu Bapak sebelum masuk ke abstrak ini ya, Bapak ingin bacakan Pak dulu ayat yang dikutip oleh Ahmad Muhammad. Apa aja ayatnya? Iya, tentang akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Ayat ini bicara tentang, pada ayat ini membicarakan tentang Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik. kaitannya dengan judul skripsi saudara. Kaitannya yaitu tentang bagaimana pembinaan akhlak anak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, dan pembinaan akhlak menuruti apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apa yang dicontohkan oleh Nabi. Biasanya kan kalau ada ayat ada hadisnya. Nah, coba Pak bacakan hadisnya kaitannya dengan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Apa? Sungguh ada pada dari sesungguhnya ada pada diri Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Bu'is itu.
Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak siapa? Akhlak siapa? Akhlak manusia. Iya. Kalau sebenarnya ada ada ya akhlak anak tadi. Baik, coba. Ini, nah, Bapak ini kebetulan bawa ini ya. Boleh berdiri, bisa dilihat. Ini kan upaya yang dilakukan oleh orang tua dalam rangka pembinaan akhlak anak itu dalam bentuk 3 model ya. Ada keteladanan, kemudian mauizah, nasihat, dan pembiasaan. Ya. Ini 3 ini aja kan? Padahal sebenarnya kan model yang bisa diupayakan oleh orang tua bisa lebih dari yang 3 ini. Coba Bapak tanya, selain yang 3 ini apa ya kira-kira? Ini yang ditemukan di lapangan ya. Kalau dalam teorinya apa? Selain keteladanan ya, kemudian mauizah, kemudian ada juga kebiasaan apa lagi? Selain itu ada pembinaan tentang anak-anak taat kepada Allah dan kepada Rasul. Pembinaan itu mungkin mirip-mirip dengan kebiasaan. Coba kalau dalam teorinya itu kan selain keteladanan ya, kemudian ada mauizah hasanah, kemudian ada pembiasaan. Ada lagi misalnya reward dan punishment. Apa itu? Nah, penyemangat bagi anak. iya, kan kalau untuk anak-anak itu kan boleh aja seperti itu kan. Pokoknya kalau sholat subuhnya full sebulanan, nanti dikasih HP baru gitu ya. Nah, itu tidak ditemukan dalam penelitian ini. Hasilnya kan bisa ditambah di sini. Makanya kalau keteladanan, mauizah, ini kan sudah umum. Nah, termasuk punishment, ya. Jadi dalam rangka pembinaan akhlak anak itu punishment juga bisa dilakukan. Coba hadis Nabi tentang menyuruh anak untuk sholat itu ingatlah. Muru auladaku apa lagi? Boleh silakan dulu aja. Muru auladaku. Ini kan dalam rangka pembiasaan juga. Muru ya auladaku bis sholat ya. Ya, apa artinya itu? Surah Indah sab'i sini dari umur 2 tahun. Wadribuhum Indah asri sini Wadribuh Doroba kan muru tadi kan indah sab'i sini ya, perintahkan pada saat dia berusia 7 tahun. Wadribuhum pukul lah. Pada usia berapa? Indra asri sini. Pada usia 10 tahun. Iya. Makanya di dalam salah satu buku apa itu ada yang mengatakan sunat kita naruh rotan itu di dinding. Rotan itu dalam rangka untuk tarbiyah, ya pembiasaan anak untuk sholat. Ya, boleh dipukul, tapi wadribu di situ kan dalam bentuk tanda kutip pukulan yang mendidik, ya. Tidak yang babak belur yang dipukulin itu tidak seperti itu. Ya, Bapak juga dulu pernah dipukul almarhum ayah tuh pakai koran aja tuh, tapi cuma di kaki. Karena nggak sholat tapi kaki kan juga nggak menyakitkan gitu ya, sakit sih cuma ya tidak sampai itu. Ya sekali dia dipukul tapi habisnya cuma kapok ya. Nah jadi boleh aja nanti di sini kan ditambahkan, tapi ya sebenarnya kan pada saat penelitian itu tidak hanya keteladanan, kemudian mauizah, kemudian kebiasaan, tapi juga dalam bentuk reward dan punishment gitu. Pak, naik akan Pak? Di paragraf ketiga misalnya, itu yang Bapak tanda itu. Terus, nah coba Pak bacakan dari sini, naik terus. Ya sudah, mulai sini. Berdasarkan hasil penelitian pembinaan akhlak yang telah dilakukan
dan 4 keluarga di lingkungan RT 40 Kelurahan Pelawak, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Upaya orang tua dalam memberikan akhlak yaitu berbagai cara seperti metode keteladanan, yaitu mengajarkan sopan dan santun, mengajarkan tata krama, membiasakan anak bangun untuk sholat subuh, mengaji, dibawa majelis ilmu, dan kebaikan-kebaikan lainnya yang menjadikan anak tersebut dapat meniru apa yang dilakukan orang tuanya. Yang kedua, metode maulidiyah atau nasihat, yaitu menasihati anaknya agar selalu rajin dan belajar sopan santun terhadap orang dalam bergaul halus baik kepada orang dan suka berbohong, dan apabila anak melakukan kesalahan, orang tua memberikan nasihat yang ramah terhadap anaknya. Yang ketiga, metode pembiasaan, yaitu membiasakan contoh yang baik seperti yang berdekat, mengerjakan sholat tepat waktu, sopan dan berhati terhadap guru, orang tua maupun teman, dan lupa orang tua. Oke, cukup. Kelurahan Pelawak itu ada berapa RT? Kelurahan Pelawak. Muhammad yang diterima cuma di RT 14 ini dulu. Di atas judulnya Kelurahan Pelawak. Ya. Kan kalau kelurahan itu biasanya banyak RT. Nah, minimal 10 RT. Nah, jadi kan pendidikan ini kan akan bernilai lebih tinggi lagi pada saat nanti sampel yang dilakukan oleh Muhammad itu dilengkapi beberapa RT kelurahan. Apakah kelurahan Karawang itu cukup diwakili RT 14? Nah, itu ya. Padahal kemarin Bapak sudah sarankan waktu itu, Bu. Waktu bimbingan itu, ini Muhammad ya ditambah ya RT-nya. Jadi misalnya 1 RT ya sampelnya 1 atau 2, nanti dicari lagi RT berikutnya begitu. Ya, kalau yang model seperti ini kan banyak aja kan cuma pembinaan untuk anak. Kemarin ada juga bimbingan Bapak kaitannya dengan pembinaan orang tua yang statusnya single parent, ya. Ini kan repot ya, mencari single parent itu belum tentu tiap RT itu ada. Nah, kalau ini kan umum ya. Nah, jadi makanya Bapak pas baca terakhir diserahkan ini kenapa nih Muhammad juga tidak melaksanakan ini saran Bapak. Pastinya kan ya minimal ya 3 RT atau 4 RT gitu ya, sampai RT berapa sampelnya. Jangan-jangan di RT Muhammad aja ini RT 14 ketiga rumah apa. Ini kan kelihatan di sini kan. Banyak RT-nya. Bisa ikis nih taponinya nih. Lain lah. 14 itu kan. Terus jadi baliknya ya. Di 14 RT di kelurahan di RT 14 berarti cuma 1 RT aja. Ya, itu catatan ya. Nanti gimana nanti perbaikannya. Nah, terus yang kedua, ini juga nanti kalau dibaca oleh adik tingkat ini bahaya nih. Coba, metode keteladanan, yaitu mengajarkan sopan dan santun, mengajarkan tata krama, membiasakan anak bangun untuk sholat subuh, mengaji dan dibawa ke majelis taklim. Coba Bapak tanya, membiasakan anak bangun sholat subuh dan mengaji itu masuk metode keteladanan atau metode pembiasaan kan? Nah, ini kan keteladanan ini kan contoh. Ya, kok di sini ada membiasakan anak bangun untuk sholat subuh. Kita mestinya masuk di yang ketiga ini metode pembiasaan kan. Coba perhatikan betul-betul ini. Ya, jadi contoh metode keteladanan itu harus erat kaitannya dengan keteladanan. Ya, mengajarkan sopan santun, misalnya orang tua ini mengajarkan sopan santun, ya anaknya akan meneladani apa yang dicontohkan oleh orang tuanya. Tata krama, inggih, pun, pian, lewat bahasa. Ya. Nah sekarang bangun subuh ini masuk keteladanan kah atau kebiasaan kah? Nak, bangun subuh nak. Di bawah ini misalnya ada metode pembiasaan, ya kan? Nah, coba Bapak pengen tahu nih Muhammad ini kira-kira yang masuk metode pembiasaan yang termasuk di metode keteladanan yang mana aja? Nah, berarti ini kan contoh ini tadi masuk di poin 3 ya. Apalagi mengaji mah pembiasaan kan keteladanan kan?
Bisa keteladanan, bisa kebiasaan. Gampang ya. Bisa keteladanan. Keteladanan, upahnya mau ngaji, anak harus ngaji gitu ya. Kalau di teorinya Iya. Maksud Bapak begini, jadi contoh yang dalam bentuk ini harus sesuai. Kalau keteladanan ya sopan santun oke, ya, tata krama oke. Tapi kalau membiasakan anak bangun subuh itu pembiasaan. Maksudnya di sini kan ada poin 3. Ya. Nah, mau Iza misalnya orang tua mendasari agar rajin dalam belajar oke. Sopan santun dan terhadap orang tua. Masuk apa nih? Keteladanan atau pembiasaan? Nah, makanya ini yang masih ini ya, bergaul harus kepada orang, bergaul harus baik kepada orang. Oke, mau bicara lah, nah, baik nanti ya gaul-gaul dengan orang gitu, jangan bohong. Oke, mau bisa. Cuma yang ini nah, coba Bapak tanya tadi, ya sama aja di laptopnya nanti seleo gitu. Bapak ingin tanya aja, yang masuk metode keteladanan di poin 1 ini apa saja? Yang masuk. Baru biasa. Berarti nanti ya membiasakan ini masukkan di dalam poin yang ketiga, ya, metode pembiasaan. Ya. Coba nanti diperbaiki lagi ya. Ini kalau kita bahas ini habis nih 2 menit ini. Yang jelas nanti pada saat perbaikan itu Bapak pengen metode keteladanan bla 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 apa ini sesuai dengan ya, contoh ya. Ya, orang tua memberikan keteladanan kepada anaknya dalam bentuk apa. Kemudian mau Iza ini kan nasihat ya dalam bentuk lisan. Ya. Nah, rajin-rajin lah, belajar lah. Oke. Sopan santun nanti apakah masuk keteladanan atau pembiasaan atau mau Iza? Coba nanti dicari betul-betul. Ya. Nah, dan seterusnya. Oke. Ini yang tadi lumayan lama Bapak membaca ini kok kayaknya terbulik-bulik. Ya, mengerjakan sholat tepat waktu kan disuruh bangun pagi sholat subuh ini kan mirip-mirip aja. Nah, yang mana nanti ya sopan dan beradab terhadap guru. Di sini ada juga sopan akhlak dengan orang lain. Nah ini kan, ini sopan santun ini masuk di Mo'izah, tapi di yang ketiga ada juga. Coba nanti dipilah kan, betul-betul mana yang masuk dalam metode keteladanan, mana yang masuk dalam metode Mo'izah hasanah, dan yang ketiga adalah metode pembiasaan. Boleh aja nanti kalau ada nanti temuannya lagi ternyata ada reward dan punishment. Siapa tahu pada saat wawancara tadi ada orang tua yang ngomong, Iqbal anna muamalah jadi anak bapak itu kalanya sholat subuhnya sampai sebulan penuh full berjamaah itu nanti dikasih bonus hadiah hafal begitu. Nah ini kan berarti ditambah di sini satu lagi poinnya adalah dengan reward dan punishment. Kalau yang bersembahyang pokoknya awas. Ya, itu ya. Oke. Selanjutnya coba dibuka di halaman berapa. Nah, metode penelitian terdahulu. Bukan metode ya. Kita lihat di halaman 8. Ini yang sering ya sering terjadi kekeliruan ya. Mahasiswa dalam menyampaikan skripsinya itu kaitannya dengan penelitian terhadap, coba dimunculkan di halaman 8. Ini kan ada 3 orang ya. Yang pertama Surya Meghanada, yang kedua Jailani, yang ketiga Gapuri. Ini kalau bisa ya disebutkan itu apakah skripsi, apakah jurnal. Oh ini ada ya skripsi ya, sudah ada. Oke, skripsi dari mana nih? Dari Tarbiyah semua ya. Tapi ada yang dari Padang Sirimpuan, ada yang dari WIN, satunya lagi dari WIN. Oke.
ya, sama-sama meneliti tentang pembinaan akhlak anak ya. Yang ingin Bapak tekankan itu adalah perbedaan penelitian saudara dengan penelitian sebelumnya itu apa? Nah, coba lihat. Surya Magadana. Perbedaannya apa? Nah, yang dari sini dia bacakan nih. Perbedaan dari ini adalah Perbedaan dari penelitian ini yaitu ada penelitian saudara Surya Magadana berfokus pada anak-anak usia 10 sampai 12 tahun. Sedangkan penelitian saya berfokus pada anak-anak usia 7 sampai 15 tahun. Dan perbedaan lainnya terdapat pada objek tempat penelitian. oke, kalau tempat ini ya anu aja lah, biasa aja. SMP 1 dan SMP 2 kan sama aja ya, misalnya kayak gitu. Nah, coba ini yang ingin Bapak tanyakan, batasan usia seorang anak itu dari umur berapa sampai berapa? Ini ada sampai seperti yang 17 tahun gitu ya. Ini tinggal di bawahnya terusnya ada 17 tahun. 15 saja. Oke. Yang berarti umur 7 sampai 15 tahun. Yang Nah. saya akan bahas dalam Rentang umur usia anak itu apa? Ini kan 10 sampai 12. Nah, ini kan kayak masuk anak lah. Tapi kalau 15 ini apakah masuk anak atau remaja itu? iya. Di dalam skripsi adalah batasan fase-fase anak, Ah ya, Bapak fase pengen remaja dengar. dan fase dewasa. Yang pertama fase kanak-kanak, yaitu terdapat ada 3 masa. Yang pertama masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun. Baik, Yang balita ya, ya. Iya. Belum juga balita ya. Balita tuh 5 tahun ya. Bawah 5 Ya, tahun. bawah 5 tahun. Oke. Terus yang fase kedua? Fase kedua yaitu masa kanak-kanak pertama, yaitu anak umur 2 sampai 5 tahun. Oke. Yang ketiga? Yang ketiga masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5 sampai 12 tahun. 5 sampai 12. Iya, mau kuliah dalam psikologi belajar apa-apa tuh sampai 12 tahun. Sampai 12. Nah, ini kenapa ya? Anak sampai ada 15 tahun ini. Di teori yang dibaca tadi sampai 12 ya. Jadi kalau dalam bahasa fikih itu kan anak itu pada saat dia belum masuk akil balik ya, Ustaz, ya. 12 itu belum dia kuliah. Nah, kalau sudah 15 ini kan sudah suaranya sudah garau. Kalau udah digeser. Nah, makanya kan fokusnya pada anak usia 7 sampai 15 ini kan Bapak mempertanyakan juga. Ini memang penelitian saya ini berfokus pada ini. Kalau punya Surya kan jujur aja ya, Meganada ini 10 sampai 12 tahun. Nah, makanya di sini kan Muhammad harus teliti betul ya. Yang dimaksud dengan anak itu usianya sampai mana? Itu nanti pasti masuk masa remaja. Ya. 12 sampai berapa? Fase remaja itu antara umur 13 sampai 20 tahun. Nah, itu masuk remaja. Yang yang teliti Bapak tuh umur berapanya? Umur berapa? Jangan-jangan kena anak lagi itu. Karena batasan tadi itu Coba di mungkin kelihatan itu di mana di analisisnya itu. Saat wawancara tuh kan ada 4 itu ya sampelnya ya. Itu umur berapa aja. Oh, ada gambarnya dengan ibu siapa tadi? Nah, Ibu Timah misalnya. Nah, Ibu Timahnya kan umur berapa nih? Nama orang kalau bisa disingkat lah, mungkin ngarang sini Fatimah kan, cuma disebut Ibu Timah nanti kan bisa mengunjut. Ada lagi dengan Ibu Ida, nah, Ibu Dewi, nah, Ibu Ida masa apa nama lengkapnya gitu ya. Ada umurnya. Nah, coba Bapak ingin tahu umur lebih gitu ya. Karena itu dulu ketentuannya ini. Yang kedua ini dalam menjadikan objek penelitiannya ini anak usianya ini akan depan. Kalau lihat anak usia yang sudah punya bujangan, harus diteliti lagi. Nah, ini adalah usia 12 sampai 8 tahun ya, anak ibu dia oke. Anak ibu mau tidak. ini pas aja kok. Nah, ya, ini ada 26, ada 21 ya, mungkin yang 9 tahun itu oke ada. Nah, ini ada lagi 18 dan 19. Nah, makanya kan di sini kan patokan saudara Mu'ambal 7 sampai 15 ini. Katakan di situ. Ada referensinya. Ya, referensinya kan 8.
Ketika Bapak lihat yang umur 7 tahun, ada yang 9, ada yang 11 tahun. Nah makanya kan ini yang jadi pertanyaan, kepatokan usia 7 sampai 15 ini, ya. Itu nanti diperbaiki nanti kan boleh. Mungkin kita ada bahan ini nanti tolong nanti fokusnya di sini. Ini kan sudah keliru dalam menentukan objek penelitian. Kalau anaknya udah umur 12 ke atas itu tidak lagi namanya anak-anak, itu usia remaja. Mungkin pendekatan pembinaan akhlak itu beda nanti ya dengan anak-anak, ya. Nah terus ini juga kalau bisa jangan ya, perbedaan lainnya adalah terdapat pada tempat objek tempat penelitian. Ini tidak dengan alasannya sama itu, mau SMP 11, 12, 13 sama aja. Nah yang penting itu penelitiannya itu gimana, ya. Jadi kalau misalnya punya Mega Nada ini fokusnya ke anak apa misalnya seperti itulah, kemudian yang punya anak harus beda. Coba yang kedua dengan Jailan ini apa bedanya? Sama tempat objek penelitian juga di sana. Ini gawai ya, sering bermain gawai. Oke, ya. Yang ketiga Bang Gapuri. Itu sama juga usianya juga. Dicatat nanti ya. Punya Gapuri ini usia berapa ini? Oh anak ya PAUD ya. Oke. Nah tapi sekali lagi ya, ini nanti ditertawakan orang Mama kalau penelitian anaknya usianya 7 sampai 15, ya. Batasi nanti ya. Yang bagus itu anak itu misalnya dari, kan kalau PAUD itu sampai berapa tadi? 2 tahun ya. Misalnya sampai 12 itu masuk sudah rentangnya itu, ya dicatat dulu gitu. Nanti perbaikan ini, tapi diperbaiki juga sampelnya yang 4 itu rata-rata di atas 8 tahun, di atas yang kalau yang masuk itu oke lah. Oke, mungkin dari Bapak cukup dulu, sudah lumayan lama. Terasa. Ya, terima kasih, tolong diperbaiki nanti ya, dicatat dulu. Terima kasih dari saya, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selanjutnya kita wabarakatuh. mintakan dengan hormat kepada pembimbing kedua, Ibu Dr. Hajiah Sofia MPDI. Beliau nanti akan menguji tentang metodologi. Silakan Bu Sofia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Penguji, Bapak Penguji, Ibu Sekretaris, dan Saudara Ahmad Muammar Iqbal yang teruji pada hari ini, serta yang berhadir di belakang. Alhamdulillah skripsinya selesai dan pada hari ini ujian. Tadi kata Bapak di abstraknya, kalau orang membaca skripsi itu yang pertama dilihat itu adalah abstrak. Jadi kalau abstraknya itu bagus, apa? Sudah di dalam pikiran orang yang membaca, oh ini dalamnya berarti bagus. Tapi kalau abstraknya, umpamanya tadi tercampur-campur metode keteladanan, di metode mau isah ada juga di sana, ya. Metode pembiasaan ada juga. Jadi dipilah nanti. Kemudian ya, yang perlu juga kami tambahkan, yang perlu juga diperbaiki itu adalah pembinaan anak usia. Kalau anak-anak itu dari 6 sampai 12 tahun itu yang populer Pak, di dalam psikologi. Jadi anak itu yang populer. Jadi yang dikatakan anak itu adalah usia 6 sampai 12 tahun. Jadi bisa aja nanti semua amal ini itu pembinaan anak usia 6 sampai 12 tahun, berarti yang 7 masuk di sana. Ya Bapak, kalau dijadikan sampel di sini tadi, yang 8 masuk, kena 6 sampai 12 tahun. Jadi muamal ini jangan umpamanya pikiranku sih ini, tidak berdasarkan teori. Jadi kita meletakkan itu ada teori rujukannya. Jadi kadang semau kita. Nah, iya. Makanya tadi 15 itu sudah masuk remaja.
Kalau sudah masuk remaja itu pembinaannya lain lagi teorinya. Kalau anak-anak ya keteladanan, iya nasihat, iya pembiasaan, iya reward, dan iya punishment. Itu di dalam teori itu. Nah, kamu lihat kembali, jarang itu ketinggalan reward dan punishment itu. Tak ada. Jadi kamu lihat. Jadi jangan hanya 3. Mungkin semua amal kalau orang tuanya umpamanya bapak dan ibunya itu tidak menjelaskan, karena mungkin kita yang tidak menanyakan. Bisa juga enggak. Jadi muamal ini seharusnya punya dulu. Punya yang keteladanan ini, yang pembiasaan itu yang ditanyakan yang seperti apa. Kemudian juga di dalam latar belakang masalah itu perlu ditambahkan kondisi objektif yang ada di lapangan, sehingga si peneliti tertarik memilih judul yang seperti ini. Kondisi objektif yang ada di lapangan itu seperti apa? Terusnya ya, di dalam definisi operasional, kan ada definisi operasional di halaman 6. Pos penelitiannya juga nggak ada definisi operasional. Kalau definisi operasional itu bukannya hanya bahasa yang diambil dalam teori, tetapi yang dimaksud peneliti dengan pembinaan di sini apa? Kemudian sama dengan akhlak, dan juga anak ini harus dimuat anak usia 6 sampai 12 tahun. Nah itu, jadi itu definisi operasional. Kemudian ya, orang tua ini berarti orang tua yang lengkap, ada ayah dan ibu. Yang namanya orang tua ya Pak. Ya. Berarti yang diteliti oleh mama adalah orang tuanya lengkap, punya ayah dan punya ibu anak itu tadi. Kemudian definisi operasional ini juga yang lingkungan keluarga. Nah ada kan di halaman 7 itu. Jadi di definisi operasional lingkungan keluarga ini membatasi. Biasanya penelitian itu dibatasi lingkungan keluarga petani kah, atau lingkungan keluarga pedagang kah. Jadi pedagang aja yang dipilih. Kemudian lingkungan buruh kah, atau lingkungan apa? Kalau lingkungan keluarga tadi bisa, karena memilih kelurahan, berarti ini ada berapa RT yang ada di sana? 14 kah berapa jumlahnya? Ada 20. Kalau di sini yang diteliti oleh muamal ini RT 14. Berarti jumlah RT-nya lebih dari 14 kah? Lebih dari 14. Nah, kalau yang itu kan banyak, kenapa cuma 1 RT aja yang diambil? Nah, makanya kata Bapak tadi padahal sudah disarankan di awal-awal perwakilan. Seandainya umpamanya bisa juga dibatasi keluarga petani, kan berarti di kelurahan itu siapa yang keluarga yang petani, atau keluarga pedagang, siapa yang berdagang? Kalau ini punya keluarga saja, berarti harus ada perwakilan di RT, umpamanya RT 1 ke RT 2 gitu. Tidak hanya mengambil 1 RT, bertujuan pada RT 14. Nah itu. Kemudian ya, yang diteliti di halaman penyajian data. Nah, halaman 60, ada penyajian datanya. Halaman 44. Ini tambahan supaya bagus, skripsinya ini sudah bagus, supaya lebih bagus lagi. Contohnya, orang tua, nama ayahnya adalah Ahmad Ridwan. Nama ibunya ada tidak di sini? Padahal yang ditanya adalah siapa nih? Ibunya. Orang tua sama satunya itu. Harusnya ditulis juga nama ibunya. Kemudian ini dilengkapi. Yang pertama adalah keteladanan.
keteladanan itu apa aja yang dicontohkan oleh bapak dan ibunya. Karena tadi orang tua. Kalau orang tua itu adalah ayah dan ibu. Kecuali di definisi operasional itu dibatasi. Yang dimaksud dengan keluarga di sini adalah ayah saja atau ibu saja. Tapi orang tua. Jadi kalau orang membaca, orang tua ini adalah ayah dan ibu. Berarti dua-duanya. Kalau kamu ingin salah satu saja, nanti dijelaskan di definisi operasional. Hanya menentukan salah satu saja, ayah atau ibu. Kemudian tanyakan, kemana yang ditanyakan masalah keteladanan. Banyak yang ditanyakan masalah keteladanan. Memberikan contoh tentang sopan santun. Bisakah umpamanya si mu'amal menanyakan kayak apa dan orang tua memberikan keteladanan ini, contoh sopan santun itu seperti apa? Adakah kalau melewati orang tua harus permisi? Nah, kalau mengetuk rumah orang, kalau ingin masuk rumah orang lain supaya bertata krama deh, kadang nyolong masuk, mengucapkan salam, mengetuk pintu. Nah, adakah yang ditanyakan seperti itu? Kemudian, ya, jadi contohnya yang kedua, nasihat. Beliau mengatakan menyuruh anak supaya sholat, kemudian mengarahkan agar belajar setiap harinya dalam hal bergaul lawan orang yang baik-baik saja. Ini kan nasihat. Kemudian, adakah menasehati? Contohnya, kalau umpamanya kamu berbohong, itu kan nasihat. Maka untuk anak-anak itu ada malaikat yang mencatat yang baik, ada malaikat yang mencatat hal-hal yang kejahatan. Sampai itu kan mu'amal menanyakan bagaimana mewujud nasihat yang dilakukan orang tua. Jadi contoh tadi, nah dinasihatkan kepada anaknya, nah ibu ingin mendengar apa aja? Apa aja yang dinasihatkan kepada anak? Kemudian menegur anak apabila yang melakukan kesalahan. Apalagi Biasa di anaknya agar engkau dalam bergaul harus baik dengan orang tua itu. Apalagi kan biasanya banyak nasihat yang orang tua ini kan habis-habisnya menasihati anak. Banyak. Kalau umpamanya kamu keluar rumah, itu harus berpadah minta izin dengan orang tua. Jadi orang tua tahu kemana, supaya orang tua itu tidak khawatir. Itu kan nasihatnya. Dengan siapa kawannya harus dipilih, ya. Kalau umpamanya kamu pergi ke sekolah, nasihat jangan kamu mampir ke sana kemari. Lurus niat ke sekolah, itu kan nasihatnya. Kemudian, nah jadi artinya jangan hanya nasihat, mengatakan menyuruh anak supaya sholat, kemudian mengatakan belajar anak setiap harinya, yang bergaul lawan orang yang baik-baik. Ada yang lain lagi itu mungkin dengan nasihat dari orang. Jadi itu perlu yang ingat-ingat mu'amal pada waktu yang menanyakan itu. Mungkin banyaknya, ya kan? Cuman kada tertulis. Jadi apa yang kamu dapat di lapangan itu ditulis itu. Sama dengan hal yang lain-lainnya. Pembiasaan. Kan pembiasaan itu banyak. Contohnya saja, jangan berkelahi. Membiasakan. Kalau kamu ingin masuk rumah, ucapkanlah salam. Kalau kada dibiasakan, kada dibiasakan untuk mengucapkan salam. Kalau kamu makan, maka basuhlah tangan. Makan dengan tangan kanan. Bacalah doa. Ayo, kalau anak itu kada dibiasakan, dia kan biasa baca doa. Adakah ditanyakan seperti itu? Kan pembiasaan. Kalau kamu makan, biasakan cuci tangan.
Kemudian lagi, kalau kamu ingin makan, biasakan dengan tangan kanan. Kadang-kadang tangan kanan bisa kada paham, asal tangan aja, bisa tangan kiri, ya kan? Nah, itu kan pembiasaan namanya. Kemudian lagi baca doa, bila nak makan supaya iblis kada diiringi kita makan. Itu kan hal-hal yang keseharian. Nah, jadi itu yang tambah. Jadi ibu kada terlihat lagi, itu kan artinya tadi akhlak. Akan makan. Kalau punyanya tadi dalam makan pun berakhlak. Jika ada berakhlak itu ya kada berdoa. Makan pamanya berusaha, makan berdiri, nah itu kada berakhlak dengan kita makan dan minum berdiri itu kada sesuai dengan ajaran Islam. Jadi orang tua biasakan dimakan tuh duduk, nakai, jangan berdiri. Nah jadi sama dengan hal yang lainnya. Cuma tadi yang nomor 1 ini, yang umur 13 tahun ini kada masuk lagi anak-anak. Jadi ini yang pertama ini nanti ditinggalkan ada apa? Karena ini kan masuk dalam 13 tahun ini. Cari penggantinya supaya bagus, tadi bisa juga cari di RT lain, supaya bervariasi, tidak di RT 14 saja. Jadi nanti orang terkejut, oh si Muhammad kan 13 tahun, maka batasan anak ini. Nah, jadi 13 tahun ini nanti tinggal aja. Jadi yang nomor 1 itu yang kena 13 tahun tinggal aja muamalah, 2, 3 dan 4 itu pas saja. Karena ada yang umur 9 tahun. Cuman tadi supaya ini tidak terlalu sedikit, kan penyajian data biasanya banyak pembiasaan. Ini pembiasaan contohnya 4 baris. Kemudian ya, kendala yang dihadapi itu adalah faktor apa kendalanya? Kendala di sini yang pertama faktor keluarga, yang kedua faktor teman sebaya, yang ketiga faktor lingkungan. Lingkungan di sini lingkungan yang mana? Lingkungan dalam pergaulan. Lingkungan tempat tinggal kan? Maka kalau pada salah ada juga hadis Nabi kan, kalau kamu ingin membangun rumah maka pilihlah lingkungan. Artinya lingkungan tempat tinggal ini luar biasa juga berpengaruh. Kadangnya teman aja. Nah itu pada membaca-baca pasti harusnya juga dibuat lingkungan tempat tinggal. Itu luar biasa. Kalau lingkungan tempat tinggalnya masa anak-anak itu ya jinaan ke masjid itu juga. Melihat kawan yang sebelah rumah ke masjid tempat dua, malah yang memanggil ayo kita sama-sama. Nah itu lingkungan tempat tinggal. Selain lingkungan keluarga, kan ada lingkungan, jadi ada lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal itu luar biasa. Kalau kita lihat dengan, kalau tidak salah itu ada hadis lagi, pilihlah lingkungan kalau kamu ingin membangun. Nah itu, jadi itu aja tambahan dari ibu, nanti supaya bagus skripsinya, tolong juga ditambahkan. Dan yang nomor yang berumur 13 tahun tadi diganti dengan yang lain. Jadi mama bisa menambahkan dengan tambah dengan RT 1 kah, dengan RT 2, karena ini adalah cakupannya kelurahan. Sampai di sini Pak, silakan mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penting sekali definisi anak itu batasan usia tadi kan sesuai dengan kaidah yang berlaku 6 sampai 12. Jangan kurang, jangan lebih. Kalau kurang nanti masuk balita, kalau lebih masuk remaja. Ya. Di atas remaja lagi aja nanti dewasa. Kayak bapaknya sudah masuk dewasa atau sudah masuk tua ya. Kan dewasa tuh pada maksimal usia 40 biasa tuh ya. Atau lebih lah gitu. Kalau bapaknya sudah masuk wanita, lulus 50 tahun. Kalau
Ustaz ini kan masih ada cerita jelang 50 tahun gitu. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Sofia. Selanjutnya kita mintakan dengan hormat kepada pengundi yang ketiga, Bapak Ustaz Husaini, SPDMP. Beliau mengerjakan mengundi dari segi bahasa, termasuk tadi tampilan PowerPoint ya. PowerPoint itu mestinya tuh simbol-simbol aja ya. Kalau tadi kan power mata, itu semua mau bikin mengerjakan. Silakan Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqbal SPD. Situlah. Rom 3. Iqbal. Yang pertama, kalau sekilas melihat dari skripsi dari saudara Muhammad, ini masih ada aroma corona. Iya, benar ya. Misalnya Pian di sini pernyataan kasihan tulisan ini pakai apa ini? Scan ya. Nah, ada scan, kemudian persetujuan juga di scan. Ini masih aroma corona. Sudah hilang. Corona. Nah, jadi itu nanti kalau yang gini kan apa? Maka yang aturan-aturan di buku pedoman itu tidak masuk, misalkan ukuran marginnya begini, gitu ya. Kemudian ukuran hurufnya seperti ini tidak masuk di sini. Nah, jadi nanti diperbaiki ya supaya karena kalau orang membaca, oh ya, di Banjarmasin lawasnya kan corona mulai tahun 2019 akhir sampai 2022 kan panjang. Nah, jadi halaman-halaman itu tuh dihilangkan ya. Nah, kemudian berikutnya itu tentang apa? Abstrak itu berapa paragraf? Berapa? 4. Nah, isi dari masing-masing paragraf di abstrak itu kan gambaran keseluruhan dari skripsi Pian ya. Ya, mulai dari pertanyaan besar Pian, kemudian cara menemukan jawaban dari pertanyaan besar itu tadi, gitu ya. Nah, terus nanti akhirnya jawabannya seperti apa? Ya, itu apa isi dari masing-masing abstrak Pak? Ini berpijak dari buku pedoman lah penulisan abstrak ini. Rasanya kita pada sempat berkonsultasi abstraknya. Nah, biasanya iya setiap mahasiswa yang maju itu kemarin ya abstraknya tidak seperti ini kalau sudah konsultasi. Jadi tadi bapak mukanya bingung kalau abstraknya gini kan. Ternyata bener ya. Nah, itu isi abstrak itu tuh apa-apa? Yang 4 paragraf itu apa? Yang semestinya ada. Ya, ini kan penelitian itu ada latar belakangnya. Nah, di sini adalah sesuatu yang membuat Pian tertarik atau sesuatu yang mengganggu perasaan Pian. Nah, sehingga ingin meneliti ini misalnya. Jadi ada background, ada asbabul urut. Jadi background apa ya? Ya, yang melatar belakangnya dia, gitu kan.
Nah, baru habis itu misalnya tujuan tujuan penelitian gitu kan. Nah, kemudian itu ada metodologinya, metode penelitiannya, ya lah. Nah, setelah itu baru hasil. Jadi pas 4 paragraf. Kalau di pedoman 2017 itu 3 paragraf saja, karena digabungnya di paragraf pertama. Paragraf kedua itu metode penelitian. Yang ketiga itu adalah hasil penelitian. Gitu. Jadi disusun seperti itu. Setelah diperbaiki sesuai dengan masukan dari bapak pembimbing yang lain, ya. Disusun sehingga ketika membaca aku, ini pang tulisan muamal nih. Ya Allah tahu sudah. Mending ini kan tidak tahu kami tulisan diamnya. Kita langsung to the point, bertujuan ke ini ya. Nah, tapi itu ada batasan kata ya. Batasan jumlah katanya itu berapa maksimal itu juga diperhatikan. Nah, itu di abstrak, jadi memang diperbaiki ya. Selain dari muatan abstraknya, juga tentang struktur abstrak itu juga disesuaikan dengan buku pedoman. Misalkan paragraf 1 apa isinya, gitu kan? Paragraf 2 tadi apa isinya, paragraf 3 apa isinya. Nah, ini kan hasil nih ada di 2 paragraf terakhir itu kan hasil keduanya ya. Tapi ini bingung juga berdasarkan hasil penelitian dominan akhlak yang telah dilakukan. Langsung aja gini, adapun hasilnya langsung itu aja. Ini kan bingung lagi kan. Gitu ya. Tapi coba kan tadi di kelompok memang kan. Itu jaksa 1. Kemudian halaman dia ini belum Times New Roman nih kayaknya. Yang Romawi itu Romawi Kalibret bisa. Yang terakhir Romawi. Kita ini masih menggunakan moto kan. Ini kan teman berapa kan? Kamu yang 2022 ini kita baca macam. Semalam tanya ngambil di sini. Kecuali nang maju proposal nang anyar nih nah, kalau nang mengundang sudah seperjalan nih kasih mau pakai masa kaguran bisa. Masih masa apa namanya? Bawa corona. Masih dimaafkan ya lah. Kalau 17 itu ada moto. Bahkan di 2017 itu motonya harus menggunakan kedudukan, mengedudukan. Nah, terus lagi Bian di situ ada menulis akhlakul karimah misalnya, ada akliyah, ada nafsiyah, akliyah macam tuh ya Allah di halaman 2 misalnya. Itu kenapa Bian tulis bemiring? Sana? Dari bahasa Arab itu Pak? Atau dalam artian lain itu adalah bahasa apa? Transliterasi kan? Ya. Jadi ditulisnya bemi, tapi muncul lah kayak itu tulisannya. Yang ada mencantumkan pedoman transliterasi di sini. Peredaran. Nah, jadi kalau misalkan itu ingin menganggap pedoman transliterasi atau ya ditranslate dari bahasa Arab, maka itu harus disesuaikan dengan pedoman transliterasi. Ya lah, banyak bener tuh. Banyak bener di dalam video. Jadi kan yang belum kita mana Pak? Untuk lagi disesuaikan dengan pedoman sudah. transliterasi. Di dalam pedoman transliterasi itu ada huruf perangkap. Misalnya apa namanya Alkitab ya, kitabun, kitabani, kutubun, Alkitab. Itu ketika ditulis dalam bahasa Indonesia itu kayak apa? A, L, strip, pokoknya tinggi aja ya Pak. Nah, kemudian K, I, T. Nah, A tadi Pak untuk menjadi simbol matnya itu pakai apa ini? Nah, kalau misalkan akhlak al-karimah itu adalah kira-kira nang panjang di situ atau matnya?
karena indikator bujur adanya translate itu adalah ketika dia ditranslatekan kembali ke bahasa Arabnya pas kada siwah gitu kan. Nah, bahasa Indonesia dengan bahasa Arab itu berbeda. Bahasa Indonesia kada ada panjang kecuali bagian keluar panjang di situ panjang. Kalau yang telo jadi merah. Nah, tapi secara keseluruhan tuh kada ada panjang-panjang dalam bahasa Indonesia itu. Tapi dalam bahasa Arab ada mat kok. Nah, itu disimbolkan dengan apa? Nah, itu harus pian perhatikan juga ketika mentranslate dari bahasa Arab gitu. Ya, jadi diperbaiki. Lihatlah di pedoman translate di buku pedoman yang terbaru itu ada lengkap di situ. Nah, itu transliterasi. Kemudian pian di sini misalnya mengutip hadis ya. Lah, ada hadis lah yang kutip lah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq ya. Nah, itu pian mengutipnya di buku apa? Di kalau hadis itu baiknya di sumber apa? Primer. Apa ya? Sumber primer apa? Ya, hadis itu misalkan kalau hadis itu kita kutip dari sumber primer itu apa maksudnya? Kalau misalnya Riyadhus Shalihin itu sumber primer lah. Primer. Kira-kira Riyadhus Shalihin itu primer atau kada? Primer. Atau misalkan Al-Adhkar, dia mengutip hadis dalam kitab Al-Adhkar karangan Imam An-Nawawi, sama juga Riyadhus Shalihin itu Imam An-Nawawi. Itu primer kah sekunder kan misalnya? Dia mengutip hadisnya saja, bukan syarahnya misalnya kan, bukan keterangannya, hadisnya saja. Itu primer kan ada apa? Yang langsung primer dari hadisnya kan. Itu sidin itu periwayat hadis kah? Imam An-Nawawi itu? Atau sidin itu mensyarah misalnya? Ada misalkan rawahu Imam An-Nawawi adalah kira-kira hadisnya. Nah, adalah kadang sidin mesti misalkan rawahu Ahmad, rawahu Al-Bukhari, misalkan rawahu Al-Muslimu ya, berarti sidin juga mengutip dari kitab induk, berarti itu bukan sumber primer. Sumber primer itu adalah dari langsung periwayat hadis itu. Misalkan dalam kutubus misalkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi misalnya kan, itu bagus itu seperti itu. Dan masa sekarang tuh ada lagi kita kesulitan, kalau kita kesulitan duit tidak ada. Ada tuh daging masih oleh duit kan ada kesulitan duit itu ada mulai dahulu sama bila habis makan di pengantin nanti gue dia belum habis makan kayaknya kayak makan kuitan sama anjing banyak kuitan gigi. Kenapa ya? Karena dia nyaman, dia berselancar di internet itu dapat dia cari PDF-nya, dapat ketemu. Kalau usah misalkan dia datang ke perpustakaan pasca, misalnya mencari kitab apa itu, untuk melacak apa kitab-kitabnya itu, ada. Jadi disuruh melacak di situ. Nah, kada usah lagi melacak di situ. Langsung aja di internet cari PDF. Langsung biar ketemu. Tambahan tadi itu sejam lebih kan ya. Menulisnya dicari di kitab dulu di Maktabah Syamilah. Itu kan ketahuan di kitab ini ketemu dah di bab ini langsung ya lagi berselancar cari PDF-nya, PDF kitab aslinya, sesuai akhlak muncul di situ.
Itu bagusnya kenapa ya, kayak karena kita yakin bahwa itu tuh hadisnya kayak itu bunyinya kan kita. Ya bisa jadi Pian yang kayak Pian kan menulis ini loh, misalkan akhlakul karimah kayak ini Pian tulis loh. Nah Pian ini bukan sumber sekunder primer ya misalnya deh. Nah lalu orang meniru pas ompat nang salah. Nah kayak itu kita bila misalnya menulis itu bisa jadi salah karena salah biarpun sudah nang aslinya itu, kecuali misalkan kitab percetakan salah, banyak kayak bang juga kitab percetakannya salah. Terutama misalnya kitab berbahasa Melayu banyak benar nang salah. Tinggal huruf bisa. Nah berikutnya ada pertanyaannya. Kira saja, sedikit saja supaya kalian lapangkan mengoreksi ini. Bab 4. Wah langsung langsung kita untuk 4. Bab 4. Di situ ada sejarah singkat berdirinya Kelurahan Pelawam. Mantapnya dia menakib kuburan Kelurahan Pelawam. Sejarah singkat lah. Nah itu tuh kan lebih dari satu lapangan, satu baris loh. Ya lah. Itu sub apa namanya? Abab, ada subbab, ya lah. Itu jadi anaknya lah. Ya lah. Nah itu diapai kalau dalam buku pedomannya itu? Kalau lebih dari satu baris maka satu spasi diirangi juga. Ya, keterangannya lebih banyak ini. Separagraf selesai. Kalau separagraf itu kan mencukupi syarat masih. Ya, alhamdulillah pada satu paragraf yang penjelasan sudah satu paragraf 3 baris sepulang iya. Baik dosa diulang jadi paragraf gitu ya. Nah, jadi ditambahin lagi keterangannya. Membaca disuruh berpikir keras. Makanya Pian bingung menangguhi ini masuk pembiasaan kah, masuk peladanan kah, masuk apa? Kenapa? Karena teori Pian tuh kada harus jeli, harus tuntut berarti. Pian bertanggungan ini perasaan unggahnya. Anda masukkan sini aja gitu. Jadi sensitivitas apa namanya? Subjektivitas kan kehendak berarti kita berdasarkan kepada dia. Ya karena Pian dalam menjelaskan tuh sedikit-sedikit kan. Perasaan. Tapi bagus sih kalau sedikit-sedikit tuh. Misalnya dalam kitab tuh di antara ada penuntut ilmu. Kalau ini kan ada penuntut ilmu lagi nih, makanya berlemak ya pala. Takafuf jarminat ta'am wal manam. Jadi sedikit menyedikitakan makan dan ya, jangan ditambah aja dikit-sedikit makan, dikit-dikit goreng itu lah ya. Ya. Nah kemudian untuk apa? Untuk kabel itu Pian berapa spasi kira-kira? Busora lah. Jam busora. Sore dia sampai tahun lebih kan? Ada 60.000. Di sini nama. Ketika maju tuh ketika skripsinya wawancara itu antak dulu. Pas sudah bahasa aslinya lah. Ibu pada dia jauh hari. Nah, sehingga Pian pilih dengan apa ngarannya bemiring lah. Tapi kada konsisten. Di halaman lain ada Pian kada bemiring. Ya Allah. Bisa halaman 49 itu bemiring, ya Allah. Pemalunya baik aja, tapi misalnya takut anak tersebut terima kasih. Bisa udah keterawangan. Tapi itu Pian tulis bemiring misalnya, tapi di halaman lain itu bercanda. Jadi di apa di konsisten akan naik ya. Kayak ini banget bemiring. Bercanda kan. Setelah usulnya paling kira-kira itu dikit. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada status saya di sudah banyak tadi ya.